Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delia Pratiwi. Saya dari Universitas Negeri Medan. Prodi saya yaitu Pendidikan Fisika. Saya duduk di kelas PSPF 21B. Tujuan pembuatan video saya hari ini yaitu untuk pemenuhan tugas rekayasa ide pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya mengambil dan mengusung tema tentang strategi pengembangan emosi pada anak. Cuplikan tadi kita bisa melihat macam-macam ekspresi seorang anak. Itu merupakan suatu ekspresi emosi seorang anak. Emosi berasal dari kata bahasa Latin yang artinya itu bergerak. Dalam bahasa Inggris, emosi yaitu emotion. Kenapa emotion? Karena di dalamnya ada kata motion yang artinya tindakan melakukan sesuatu hal. Reaksi dari tindakan suatu hal. Tanpa emosi kita tidak akan bisa melakukan hal apapun. Tanpa emosi, hal sesimpel mengambil makan saja kita tidak bisa. Itu bisa terjadi karena adanya emosi, yaitu rasa penggerak untuk mendorong kita melakukan sesuatu. Jadi apa itu emosi? Emosi adalah pola reaksi kita terhadap suatu hal yang terjadi yang secara spesifik. Perkembangan emosi anak. Perkembangan emosi anak ini merupakan reaksi anak terhadap apa yang dialaminya, berbagai perasaan yang dialaminya setiap hari, dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang anak, cara dia menyelesaikan masalah, cara dia mengambil keputusan, dan tingkah laku. Emosi mempengaruhi semua itu. Strategi perkembangan emosi, yang pertama kita tuh harus mengenalkan anak, perlu mengajarkan anak, mendidik anak tentang mengenali emosi dalam dirinya sendiri. Contoh, ketika kita melihat seorang anak menangis, kita menanyakan, "Andi, kamu kenapa? Apa yang membuatmu menangis?" Kita tanyakan apa perasaan seorang anak. "Iya bu, tadi saya dicubit oleh Riko. Saya merasa kesal sekali." "Oh, jadi Andi marah karena hal itu. Saya ingin mencubit Riko kembali." Itu merupakan contoh dialog yang sering terjadi antara guru maupun orang tua. Mengenali perasaan anak, kita bisa dengan menanyakan hal-hal seperti itu, seperti yang kita paparkan tadi. Saat ini Andi mengatakan bahwa dia marah dengan Riko. Kita tahu bahwa emosi yang dirasakan Andi ini adalah emosi marah. Emosi marah dalam hal ini kita bisa ajarkan dalam mengekspresikan emosinya. Nah, sebagai pendidik, sebagai pengajar, kita harus menunjukkan kita memahami perasaan dari seorang anak tersebut, memahami perasaan Andi. Lalu kita lihat reaksi Andi selanjutnya. Katanya dia tadi ingin membalas Riko. Lalu kita beritahu apa sih penyebab Riko bisa mencubit Andi. Pasti itu semua ada sebabnya. Ayo kita tanya, Riko, kenapa alasan kamu nyubit Andi?" Iya bu, tadi dia mengambil mainan saya." "Oh, jadi seperti itu permasalahannya. Alangkah baiknya kalian saling memaafkan dan lanjutkan permainan. Jangan menyimpan rasa dendam. Karena dalam hal ini
kalian sama-sama bersalah. Dalam hal ini kita mengajarkan anak tentang perasaan orang lain. Anak harus dibimbing untuk memahami apa yang dirasakan orang lain. Dengan demikian, kita dapat menumbuhkan rasa empati dan simpati seorang anak. Nah, para mahasiswa, kita telah mempelajari strategi pengembangan emosi anak usia dini. Lalu, metode apa yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan emosi anak usia dini? Salah satu metode yang dapat kita pilih untuk mengembangkan emosi anak usia dini adalah dengan bermain peran. Melalui metode bermain peran, anak dapat memerankan tokoh terkenal, memerankan hewan atau benda-benda tertentu. Anak juga bebas bermain sendiri atau bermain bersama temannya. Nah, dalam bermain peran, anak boleh memilih sendiri tokoh atau hewan yang ingin diperankannya. Bebaskan anak-anak untuk mengekspresikan emosi dan kreativitasnya. Anak akan menampilkan tokoh yang diperankannya sesuai dengan kehendaknya. Sebagai sarana penyaluran emosi, bermain peran efektif untuk mengeluarkan emosi terpendam dari seorang anak. Contohnya, seorang anak yang tertekan karena perlakuan bullying dari temannya di sekolah memerankan seorang tentara yang menembaki musuh-musuhnya. Mungkin saja anak yang merasa marah akan memukul hewan dengan sangat bersemangat. Ini dapat menjadi indikator ekspresi bahwa anak itu sedang marah terhadap seseorang. Permainan ini dapat berlangsung sementara, namun juga dapat dilakukan secara berulang-ulang. Anak akan merasa lebih nyaman setelah emosinya tersalurkan. Nah, sebaiknya guru atau orang tua memperhatikan proses ini karena dapat menangkap gejala dari seorang anak yang sedang mengalami kesulitan mengungkapkan emosinya. Perasaan anak dapat tersirat dari karakter yang sedang ia mainkan. Metode lain yang dapat digunakan untuk membantu anak mengembangkan emosinya adalah melalui permainan gerak dan lagu. Guru atau orang tua dapat memainkan lagu yang berbeda-beda. Sebagai contoh, putar lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung, dan anak-anak harus bergerak menari. Nah, hentikan lagu di tengah-tengah dan anak-anak diminta untuk berubah menjadi patung dengan gaya mereka sendiri. Lalu, kita putar lagi lagu yang lain, misalnya Naik Delman, hentikan lagi lagu di tengah, anak berubah menjadi patung, demikian seterusnya, putar lagu-lagu yang bervariasi. Setiap pergantian lagu dapat memunculkan reaksi yang berbeda-beda dari setiap anak. Dengan musik yang variatif, emosi anak dapat tersalur, sehingga di akhir permainan mereka akan merasakan perasaan yang lebih lega. Saudara mahasiswa, apakah Anda telah dapat memahami materi yang telah kita bahas tadi? Kita telah membahas mengenai strategi dan metode pengembangan emosi pada anak usia dini.